Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1152. Teknik ilahi Tianyong memungkinkan ruang dan waktu untuk dihentikan serta dibekukan dalam keabadian. Jika teknik itu tidak dibatalkan, maka efeknya akan terus berlangsung selamanya. Teknik semacam ini dapat disebut sebagai salah satu bentuk seni penyegelan terkuat, namun jika digunakan terhadap lawan yang kekuatannya jauh lebih tinggi, maka efeknya akan sangat lemah. Penguasa suci Xingtian memang merupakan seorang kaisar agung tingkat 9, namun karena tertekan oleh hukum alam di alam bintang Tianwei, kekuatannya hanya setara dengan Dewa Raja tingkat 9 puncak. Dalam hal penguasaan hukum dan kekuatan murni, ia justru lebih lemah dibandingkan Luo Xiu yang kini telah menembus ke tingkat Dewa Iblis kelas 9. Maka di bawah cakupan teknik Tianyong, penguasa suci Xingtian bahkan tak punya kesempatan untuk bereaksi. Meskipun ia memiliki banyak kartu truf dan cara penyelamatan diri, semuanya menjadi tak berguna dalam ruang waktu yang dibekukan. Sementara itu, kemampuan semua menjadi satu, milik Luo Xiu, hasil ciptaannya sendiri, telah berevolusi menjadi cahaya keabadian, yang menandakan bahwa teknik ini telah melampaui tingkat biasa dan nyaris menyamai kekuatan teknik abadi. Jika suatu saat Luo Xiu berhasil mencapai tingkat kekekalan, maka teknik ini pun akan sepenuhnya berubah menjadi teknik abadi yang sejati. Karena ia sendiri yang menciptakan teknik ini, kekuatan dan keluasan penggunaannya jauh melebihi teknik seperti tangan Raja Abadi maupun terbang menuju keabadian. Dalam ruang waktu yang dibekukan selamanya, mata penguasa suci Xingtian membeku, tubuhnya tak mampu bergerak, bahkan kesadarannya sendiri pun terganggu, apalagi bisa melakukan perlawanan. Sedangkan Luo Xiu sebagai pengguna teknik tidak terpengaruh sedikit pun oleh efeknya. Cahaya keabadian menyapu lewat, menghancurkan segalanya. Bahkan tubuh fisik penguasa suci Xingtian yang sangat kuat pun hancur sedikit demi sedikit menjadi kabut darah. Luo Xiu mengangkat tangannya dan menyambar cincin penyimpanan milik penguasa suci Xingtian yang mengandung banyak harta, serta sebuah kristal jiwa utama dari seorang kaisar agung tingkat 9. Kau benar-benar membunuh penguasa suci Xingtian. Seru si Tukiyu yang melihat pemandangan ini dengan mata melotot dan penuh amarah. Meskipun bukan dia yang membunuh, namun sebagai orang yang disewa oleh penguasa suci Xingtian dan gagal melindunginya, ia tahu bahwa bila istana Xingtian mempersoalkan hal ini, ia pun akan terkena hukuman berat. Berbagai pikiran berkelebat dalam benaknya, tetapi Luo Xiu tidak menghiraukannya sama sekali dan langsung berubah menjadi cahaya pelarian, menghilang dalam sekejap dari cakrawala. Meski tampak mudah, pertarungan tadi menguras banyak kekuatan Luo Xiu karena ia harus mengerahkan segel 1000 hukum, semua menjadi satu, dan Tianyong secara berurutan. Si Tukiyu adalah dewa kaisar tingkat 9 tahap pertengahan, dan dalam kondisi kehabisan energi seperti ini, Luo Xiu sadar ia tak akan mampu menandingi si Tukiyu jika harus bertarung langsung. Jangan kabur, si Tukiyu berteriak marah dan langsung mengejar, karena satu-satunya pilihan yang tersisa baginya hanyalah menangkap pembunuh tersebut. Namun kecepatan Luo Xiu sungguh luar biasa, si Tukiyu hanya sempat mengejarnya dalam beberapa detik saja, lalu kehilangan jejak dan tak lagi mampu mendeteksi fluktuasi auranya. Istana Xingtian, sebagai salah satu dari 12 cabang utama klan langit, merupakan tempat warisan yang sangat kuno dan kuat. Di dunia para dewa, kedudukan Istana Xingtian berada di wilayah petir yang selalu mengamuk, tempat ini dikenal pula sebagai tanah terlarang hukuman langit. Di langit ruang kosong dari tempat tersebut, berdiri sebuah cermin raksasa setinggi puluhan ribu meter yang terbentuk dari kilatan petir keemasan dan memancarkan aura langit yang tak terduga. Suatu hari, terdengar dentuman menggelegar yang menggetarkan langit tanah terlarang hukuman langit, ketika kilatan petir berdarah membelah angkasa dan masuk ke dalam cermin ilahi itu. Dalam cermin itu, kilatan darah menampakkan gambaran penguasa suci Xingtian yang tewas. Swash, swash, swash. Seketika, muncul banyak sosok yang tubuhnya diselimuti cahaya ilahi dan petir, melesat ke depan cermin ilahi. Sejak kilatan petir darah itu muncul, mereka telah merasakan firasat buruk. Di Istana Xingtian ada sebuah teknik rahasia warisan yang mampu menampilkan detik-detik sebelum kematian tokoh penting mereka dalam bentuk cahaya petir pada cermin ilahi. Dalam cermin itu, Luo Xiu tidak menyamarkan rupa maupun auranya, membuat para tokoh besar Istana Xingtian yang menyaksikannya langsung menyemburkan aura pembunuhan yang mengerikan. Ternyata dia, anak itu adalah reinkarnasi dari Taisang King sebelum era kekacauan. Asal-usulnya tak terlalu mencolok, tapi saat di kota Qingtian, Su Wuji pernah melindunginya. Tak peduli apa hubungannya dengan Su Wuji, berani membunuh penguasa suci kami berarti harus dibinasakan sepenuhnya, tubuh dan jiwanya musnah, selamanya tak bisa bereinkarnasi.
Jangan sebarkan berita ini. Meski kejadiannya berada dalam tekanan hukum di alam bintang Tianwei, jika berita kematian penguasa suci tersebar, akan menjadi pukulan besar bagi wibawa Istana Xingtian. Para tokoh besar di Istana Xingtian segera mencapai kesepakatan melalui pertukaran kesadaran mereka. Sebagai tanah suci warisan tingkat penguasa suci, Istana Xingtian jelas memiliki lebih dari satu orang kuat di tingkat Kaisar Agung, sehingga gugurnya seorang penguasa suci tidak cukup untuk menggoyahkan fondasi mereka. Cukup dengan menunjuk seorang penguasa suci baru, maka segalanya dapat kembali ke jalur semula. Meski kematian penguasa suci tidak diumumkan kepada khalayak, Istana Xingtian tetap mengeluarkan perintah buruan terhadap Luo Xiu, karena penguasa suci yang gugur membawa beberapa barang penting yang harus dikembalikan. Setelah membunuh penguasa suci Xingtian, Luo Xiu tidak lagi tinggal di alam bintang Tianwei dan segera kembali ke langit semesta. Saat itu pula, ia merasakan aura kesunyian dan kehancuran yang menyesakkan. Berdiri di ruang angkasa, ia memandang sebuah planet mati yang lokasinya tidak terlalu jauh dari alam bintang Tianwei, bahkan cukup dekat dengan bintang utama langit semesta. Dalam ingatannya, planet itu dulu merupakan dunia hidup yang memiliki peradaban bela diri, tetapi kini berubah menjadi padang kematian. Sisa-sisa kekuatan dari pertarungan para ahli masih menggema dalam kehampaan. Planet itu nyaris hancur total, gunung runtuh, makhluk hidup punah, ruang kosong terobek dan kekacauan bergulung. Di dalam pusaran kekacauan, tubuh-tubuh kuat para petarung melayang bersama potongan tubuh, serpihan senjata, dan pusaka yang hancur, berserakan di mana-mana. Hanya dari pemandangan mengenaskan ini, Luo Xiu sudah bisa menyimpulkan bahwa pertempuran hebat telah terjadi, dan para petarung yang gugur bisa mencapai puluhan ribu. Luo Xiu melangkah di udara, mendekati dunia yang porak-poranda ini dengan dahi yang mengerut. Aroma kekacauan yang sangat kuat. Mungkinkah ada raksasa kekacauan yang mengamuk di sini? Gumamnya. Ia melihat banyak bekas pertempuran yang jelas ditinggalkan oleh raksasa kekacauan. Dahulu, ia pernah menggunakan Kardislar, salah satu raksasa kekacauan, sebagai tunggangan, sehingga ia sangat akrab dengan aura mereka. Para raksasa kekacauan dilahirkan kuat. Kardislar tergolong lemah, tetapi ada raksasa lain yang sejak lahir sudah memiliki kekuatan sebanding dengan Dewa Kaisar tingkat 9, bahkan Kaisar Agung tingkat 9. Di sini, Luo Xiu mencium sisa aura api dari salah satu raksasa yang tingkatannya setara dengan Dewa Kaisar tingkat 9. Api itu mengandung energi kekacauan yang sangat menghancurkan. Tiba-tiba ia teringat akan raksasa leluhur kekacauan di lembah kekacauan. Jangan-jangan dialah yang mengirim bawahannya untuk menyerang dan memusnahkan planet ini. Gumam Luo Xiu dengan pandangan tajam ke bagian terdalam planet yang hancur. Di sana, kekacauan sedang berkumpul dan terus meluas. Dalam pusaran kekacauan itu berdiri altar-altar raksasa yang berlumur darah, menyerap kekacauan dan energi langit, seolah sedang membentuk sesuatu. Raksasa leluhur kekacauan menguasai tempat ini dan hendak mengubahnya menjadi wilayah kekacauan. Melihat ini, Luo Xiu yakin bahwa dugaannya benar. Sang leluhur kekacauan jelas merupakan entitas mengerikan, eksistensinya bahkan melampaui era primordial, berasal dari zaman kuno Dayan, dan sejak lahir sudah memiliki kekuatan sekelas penguasa suci. Saat itu pula, Luo Xiu merasakan fluktuasi dari hukum ruang. Ia segera menoleh dan melihat pusaran gelombang ruang muncul di kejauhan. Dari sana, seorang pria parubaya bertubuh tegap berjalan keluar dari kekosongan. Kau adalah Luo Xiu, reinkarnasi dari Taisang King. Begitu muncul, pria itu langsung memandang Luo Xiu dan bertanya. Mendengar ini, Luo Xiu langsung waspada. Ia baru saja keluar dari alam bintang Tianwei, dan langsung diincar oleh seseorang. Jangan-jangan ini akibat ia membunuh penguasa suci Xingtian, dan Istana Xingtian mengirim orang kuat untuk membalasnya. Pria itu memancarkan aura Dewa Kaisar tingkat 9, dan bukan orang sembarangan, jauh lebih kuat dari Situ Qiu yang pernah ia hadapi. Menghadapi lawan seperti ini, Luo Xiu tahu dirinya tak memiliki peluang menang, maka tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung berubah menjadi kilatan cahaya dan kabur menggunakan penguatan dari hukum ruang dan kecepatan. Hei, kenapa kau kabur? Apa aku terlihat menyeramkan? Seru pria itu terkejut melihat Luo Xiu kabur. Ia segera mengerahkan hukum ruang untuk mengejar, berteriak dengan keras. Dalam hal penguasaan ruang, pria ini jauh melampaui Luo Xiu. Meski Luo Xiu menggunakan dua hukum sekaligus, ia tetap tak bisa menyaingi kecepatan lawannya dan jarak di antara mereka pun semakin menyempit. Tak lama kemudian, Luo Xiu berhasil dikepung. Ia tahu dalam hati, kemampuan pria ini dalam hukum ruang hampir menyentuh tingkat Dewa Kaisar tingkat 9 puncak. Tuan muda, harap jangan khawatir. Saya tidak bermaksud jahat, ujar pria itu cepat-cepat, menyadari tatapan curiga Luo Xiu. Tuan muda, bawahan. Luo Xiu justru makin bingung. Teman, apa kau tidak salah orang? Tanyanya. Tidak mungkin salah. Aku datang dari wilayah Pedang Wuji atas perintah penguasa wilayah untuk menjemput tuan muda, jawab pria itu lantang. Wilayah Pedang Wuji dari alam liar. Gumam Luo Xiu makin terkejut. Ia memang pernah mendengar tempat itu karena Dugu Jianchen berasal dari sana.
Tapi, kenapa dirinya tiba-tiba menjadi tuan muda dari wilayah Pedang Luji? Bersambung.